Cerita diawali kita diperlihatkan kota New Jersey pada saat musim panas, di mana para warga setempat termasuk turis sedang berliburan. Kemudian, kita dibawa ke salah satu pantai yang juga terlihat banyak warga sedang menikmati libur musim panas. Kita tidak akan berfokus pada orang-orang di sana. Kita akan berfokus pada warga setempat, yaitu para kelomang yang juga sedang menikmati libur musim panasnya. Para kelomang menggunakan barang bekas manusia yang tertinggal di pantai dan memanfaatkannya untuk melakukan berbagai aktivitas. Di sini diperlihatkan terdapat dua jenis kelomang, yakni kelomang darat yang berwarna orange kecoklatan dan kelomang laut yang berwarna biru keabu-abuan. Saat musim panas, kelomang laut akan naik ke permukaan untuk menikmati musim panas. Dan hal itu membuat kelomang darat terganggu karena kelomang laut menyabotase tempat kelomang darat. Kemudian kita diperkenalkan dengan kelomang yang bernama Armen dan teman yang selalu melekat di cangkangnya yang bernama Anemone. Terlihat, Armen adalah pribadi antisosial sehingga tidak mau bergabung dengan kelomang lain menikmati libur musim panas. Anemone mencoba meyakinkan Armen untuk keluar dari zona nyaman, karena ini adalah waktu yang sangat pas untuk Armen bisa berbaur, sebab dia tidak bisa selamanya bersembunyi. Tidak lama kemudian beberapa kelomang menghampiri Armen, yaitu Bobby, Jimmy, dan Manny. Mereka mengajak Armen untuk menghadiri pesta kelomang yang akan diadakan pada malam ini. Sembari membahas acara itu, mereka dikagetkan oleh kelomang laut yang sudah menguasai pantai. Walaupun jenis mereka sama, namun kelomang darat tidak mau disamakan dengan kelomang laut. Saat mengusir seekor kelomang laut yang memasuki daerah kelomang darat, Manny tanpa sengaja menemukan cangkang baru yang sangat cocok bila digunakan oleh Bobby. Para kelomang darat mempunyai kebiasaan saling menukar cangkang saat ada cangkang baru. Bobby pun memanggil kelomang lain untuk berbaris dan menukar cangkang dengan yang berada di depannya. Namun Armen sendiri tidak mau melakukan hal tersebut dan memutuskan keluar dari barisan. Melihat Armen, Bobby mencoba melemparkan cangkang kepadanya. Namun Armen tidak mau meninggalkan cangkangnya apapun yang terjadi, karena cangkangnya merupakan peninggalan dari kedua orang tuanya. Di sisi lain ada dua kelomang laut bernama Ramona dan Sally bersama ibunya sedang menuju ke permukaan. Ibunya mengingatkan mereka berdua agar tidak berbicara atau berdekatan dengan kelomang darat selama di atas permukaan. Kelomang laut akan naik ke permukaan laut saat musim panas tiba, layaknya wisatawan yang berkunjung ke permukaan. Kelomang darat memanfaatkan ini sebagai bisnis seperti resort dan Armen bekerja di sana. Di saat Armen sedang menyemprotkan semprotan penyegar, ia tak sengaja melihat Ramona dan membuat Armen langsung terdiam terpaku dengan kecantikannya. Di sana Armen dipanggil oleh seekor kelomang laut yang sedang memaksakan ibunya Ramona untuk menjodohkannya dengan anaknya yaitu Mako. Malam pun tiba. Armen melihat banyak orang menikmati romantisnya malam bersama pasangan mereka masing-masing dan ia merasa kesepian. Begitupun yang dirasakan Ramona yang dilarang oleh ibunya untuk pergi ke pesta. Hingga Ramona memutuskan pergi ke pesta bersama Sally tanpa sepengetahuan ibunya. Saat Armen ingin tidur, dia dibangunkan oleh Bobby dan kawan-kawan yang membawanya ke pesta di klub. Klub pesta sendiri berdiri tepat di bawah panggung manusia yang juga sedang mengadakan pesta. Ternyata alasan Bobby dan kawan-kawan membawa Armen karena Armen adalah keponakan dari pemilik klub yaitu Bruno, sehingga mereka bisa masuk dengan bebas. Di dalam klub, Armen tidak punya keberanian untuk masuk bergoyang dalam kerumunan, namun Anemone yang menarik Armen masuk ke dalam pesta. Di dalam kerumunan tanpa sengaja Armen menabrak Ramona. Saat Anemone mencoba mendekatkan Armen ke Ramona, Mako datang dan langsung mengusir Armen dengan kasar. Melihat Armen diperlakukan dengan kasar, Bobby dan kawan-kawan tidak terima dan mereka beradu dance, pantun hingga terjadi adu jotos. Bobby dan kawan-kawan pun diusir dari klub. Inilah alasan mengapa Armen tidak ingin ikut ke klub. Dia hanya dimanfaatkan agar Bobby dan kawan-kawan bisa masuk ke dalam klub dan membuat kerusuhan, sehingga Armen menjadi tidak enak hati pada pamannya. Saat di kesendirian di pinggir pantai, Armen dikagetkan oleh kedatangan Mako dan kawan-kawan, yang kemudian menghajar dan melepaskan cangkang milik Armen dan mempermainkannya. Tanpa sengaja, Ramona melihat pembulian tersebut dan berusaha membantu Armen.
yang menyebabkan cangkang Armen terlempar ke laut dan terombang-ambing di pinggir laut. Saat ingin menggapai cangkangnya, datanglah ombak besar menghantam Armen dan menyapu seluruh wilayah gelombang darat. Kejadian semalam memporak-porandakan tempat tinggal gelombang darat dan membanjiri sebagian wilayah mereka. Semua terlihat baik-baik saja, namun Armen terhempas jauh dari wilayahnya dan terdampar di tempat yang berbeda. Saat mencari cangkangnya, Armen bertemu dengan gelombang darat lainnya yang menggunakan botol sebagai cangkangnya. Gelombang darat itu memperingatkan Armen untuk bersembunyi karena ada manusia yang sedang berburu kelomang. Armen yang tidak bisa berbuat apa-apa langsung tertangkap. Ia dipasangkan cangkang berwarna dengan tempelan label harga dan bertemu dengan gelombang lainnya yang senasib dengannya. Ternyata Armen dan gelombang lainnya siap dijual kepada anak-anak. Armen pun tidak sengaja bertemu dengan beberapa kenalan pamannya, serta ia terkejut karena Ramona juga berada di sana dengan cangkangnya yang telah dihiasi. Sementara di tempat warga gelombang darat, mereka sedang panik karena Armen dari gelombang darat dan Ramona dari gelombang laut menghilang pasca kejadian ombak semalam. Bobby dan kawan-kawan menunjuk Mako lah yang bertanggung jawab atas hal ini karena dia adalah gelombang terakhir yang bertemu dengan Armen dan Ramona. Namun Mako malah memutarbalikkan fakta. Mako bercerita bahwa saat dia berdansa dengan Ramona di pinggir pantai, Armen datang dan ingin menjepit Ramona dengan capitnya. Saat itulah badai datang menyebabkan Armen dan Ramona terbawa arus ombak. Pernyataan tersebut menjadi pemecah belah antara gelombang darat dan laut. Di tempat lain, Ramona tiba-tiba memiliki ide yang cemerlang untuk keluar dari sana. Pertama-tama, Ramona menarik perhatian seorang turis untuk membelinya. Saat si penjual mengambil Ramona, semua gelombang yang ada di dalam kurungan menaiki tangan si penjual. Si penjual yang ketakutan langsung terjatuh dan melepaskan seluruh gelombang. Para gelombang pun menakuti orang-orang di sana. Armen dan Ramona memanfaatkan kericuhan ini untuk lari dari sana. Saat berhasil lolos, Ramona mengajak Armen untuk berjalan-jalan sebelum mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Yang dilakukan Ramona untuk menghibur diri sendiri karena ia tidak pernah boleh keluar rumah tanpa pengawasan ibunya. Armen yang terlalu jauh keluar dari zona nyamannya pun ingin segera cepat-cepat pulang. Karena tidak ada pilihan lain, Armen pun mengikuti Ramona. Armen mengajak Ramona menaiki roller coaster agar dapat melihat dari ketinggian di mana lokasi pantai. Setelah menemukan lokasi pantai, mereka berdua tidak langsung pulang, namun Ramona mengajak Armen menaiki semua wahana yang ada di taman bermain itu dan bersenang-senang di sana. Keadaan ini secara tidak langsung membuat mereka semakin dekat. Namun karena Ramona adalah gelombang laut, dia membutuhkan air agar bisa bertahan lama di daratan. Armen pun membawa Ramona ke taman air untuk menyegarkan Ramona. Namun naas, taman bermain sudah tutup dan semua wahana bermain dimatikan termasuk taman air. Sementara di sisi lain, Bobby dan kawan-kawan melihat Mako dan gelombang laut sedang berpesta di klub seolah-olah mereka tidak kehilangan siapapun. Berbeda dengan Bobby yang memutuskan untuk kembali mencari Armen meski hanya sendiri. Tidak sengaja Bobby bertemu dengan Sally yang sedang mencari Ramona juga. Lalu mereka berdua memutuskan untuk mencari Armen dan Ramona bersama-sama. Sampai akhirnya, obrolan yang dibuat oleh Bobby membuat Sally tertarik dengan Bobby. Hal yang sama sedang terjadi pada Armen dan Ramona. Kebersamaan yang mereka lakukan hari ini membuat Armen berterus terang bahwa dia tidak pernah keluar untuk menikmati hari. Dia telah bersembunyi dalam cangkang hampir seumur hidupnya. Semua itu bermula saat Armen masih kecil. Tempat tinggalnya dihantam badai besar dan mengakhiri hidup kedua orang tuanya. Itulah yang menjadi alasan Armen takut dengan dunia luar. Namun saat bersama Ramona, Armen merasa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bobby dan Sally sudah menyusuri tiap pantai untuk menemukan Armen dan Ramona, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian saat Bobby mengantar Sally pulang, ia dipergoki oleh ibu Sally yang langsung membentaknya. Terang-terangan ibu Sally mengatakan bahwa gelombang darat tidak pantas untuk Sally. Secara tiba-tiba Bobby melihat para gelombang berbondong-bondong keluar dari klub.
Ternyata dari dalam klub Jimmy dan Manny sedang melakukan keributan dengan membuang minuman kaleng bersoda di tengah-tengah pesta. Di dalam klub terjadi perkelahian antara Mako dan kawan-kawan melawan Manny dan Jimmy. Saat itu Bobby mencoba melerai Mako dan Manny dan tanpa sengaja Bobby mencabut lengan atau capit milik Mako. Mako mengancam mereka bahwa ini belum berakhir dan mengatakan bahwa Armin sudah mati dengan melemparkan cangkang milik Armin. Anomani pun mengatakan bahwa Armin dihajar habis-habisan oleh Mako dan kawan-kawan dan yang menyebabkan Armin terhempas ombak besar. Mendengar itu, Manny sangat marah dan menyatakan perang. Manny mengambil kesimpulan bahwa gelombang laut lah yang menyebabkan Armin meninggal. Di sisi lain, Armin yang sedang berusaha mengantarkan Ramona kembali ke laut yang mana keadaan Ramona makin sekarat karena kekurangan air. Sementara itu, Bobby sedang memprovokasi penduduk gelombang darat agar mau menyerang gelombang laut atas balas dendam kepergian Armin. Begitupun juga dengan Mako yang memprovokasi gelombang laut agar menyerang gelombang darat dan menyalahkan hilangnya Ramona karena gelombang darat. Kedua belah pihak pun menyiapkan senjata dari berbagai bekas perlengkapan manusia untuk saling berperang. Peperangan besar tak terelakkan antara kedua belah pihak. Aksi kericuhan ini pun berhasil dipadamkan oleh Armin yang sedang membawa Ramona. Sebenarnya Armin dan Ramona hilangnya tidak jauh-jauh sekali, tapi karena mereka adalah gelombang maka terlihat sangat jauh. Akhirnya Armin berhasil membawa Ramona ke dalam laut dan mengembalikan kesadaran Ramona. You're okay. Keberadaan mereka yang baik-baik saja menyadarkan warga gelombang darat dan laut bahwa peperangan ini adalah hal sia-sia. Armin dan Ramona menjadi awal persatuan kedua belah pihak. Mereka saling gotong royong untuk mengembalikan keadaan pantai seperti sedia kala. Sebagai permintaan maaf, Mako memberikan cangkang baru kepada Bobby dan kembali melakukan pertukaran cangkang dengan gelombang lain. Armin pun tidak mau ketinggalan momen ini dan memberikan cangkangnya yang tidak pernah ia lepas kepada gelombang yang tidak memiliki cangkang. Dari mereka kita belajar bahwa hidup bukan hanya mencari perbedaan. Kita sama-sama bodoh jika bertengkar karena perbedaan. Tuhan menciptakan kita berbeda untuk saling melengkapi satu sama lain, saling mengisi kekurangan masing-masing. Itulah yang membuat kita menjadi istimewa.